Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Devrita Sukma akan menjelaskan tentang ADC, Analog to Digital Converter. Baiklah, apa itu Analog to Digital Converter? ADC adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog atau sinyal kontinu menjadi sinyal digital. Konverter merupakan alat bantu digital yang paling penting untuk teknologi kontrol proses yang menerjemahkan informasi digital ke bentuk analog dan juga sebaliknya. Konverter analog to digital adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital. Umumnya, ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan, aliran, dan sebagainya. Kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital atau komputer. Berikutnya yaitu dua karakter prinsip ADC. Yang pertama yaitu kecepatan sampling. Kecepatan sampling ADC menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam sampel per second, yang mana gambar satu ini merupakan ADC kecepatan sampling rendah dan kecepatan sampling tinggi. Yang kedua yaitu ada resolusi. Resolusi adalah menentukan ketelitian nilai konversi ADC. Sebagai contoh, ADC 8 bit akan memiliki output 8 bit digital. Ini berarti input dinyatakan dalam 255 dikali 2 pangkat n dikurang 1 dari nilai diskrit. ADC bekerja dengan cara merubah sinyal analog ke bentuk besaran, yang mana merupakan sebuah rasio perbandingan antara sinyal input dan juga tegangan referensi. Contohnya, pada tegangan referensi sebesar 5 volt, sementara untuk tegangan input sebesar 3 volt, dan rasio input pada referensi sebesar 60%. Jadi, ketika kita menggunakan ADC yang 8 bit yang memiliki skala maksimum sebesar 255, maka kita akan mendapatkan sinyal digital sebesar 60% dari sinyal skala maksimum, yaitu sama dengan 153 yang dinyatakan dalam bentuk desimal. Dan dalam bentuk binernya yaitu 1001101. Sehingga sinyal yang dikeluarkan yaitu memiliki persamaan rumus sampel per max value dikali referensi voltage sama dengan 3 volt. Kemudian, kita akan membahas komparator ADC. Komparator merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar antara wujud digital dan analog. Adalah pirantinya biasanya berupa IC. Pada gambar ini dapat kita lihat secara sederhana membandingkan dua tegangan pada kedua terminal inputnya. Bergantung pada tegangan yang mana yang lebih besar, outputnya akan berupa sinyal digital high atau 0 sinyal digital low. Komparator ini digunakan secara luas untuk sinyal alarm ke komputer atau sistem proses digital. Elemen ini merupakan suatu bagian dengan konverter analog ke digital dan digital ke analog. Sebuah komparator merubah keadaan logika output suatu fungsi tegangan input. Sebuah komparator dapat tersusun dari sebuah OP-AMP yang memberikan output terpotong untuk menghasilkan level yang diinginkan untuk kondisi logika, yaitu plus 5 dan 0 untuk TTL 1 dan 0. Komparator komersil didesain untuk memiliki level logika yang diperlukan pada outputnya. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis ADC. Yang pertama yaitu ADC simultan. ADC simultan atau disebut juga dengan parallel converter atau flash converter merupakan
sebuah input VI yang akan dikonverter ke bentuk digital yang akan diberikan secara simultan pada sisi positif terhadap komparator. Kemudian, pada input sisi negatif disesuaikan dengan berapa ukuran dari bit konverter. Pada saat VI dinyatakan sudah melewati batas tegangan input dan output pada komparator, maka output komparator tergolong tinggi atau high. Sebaliknya, output akan bernilai rendah atau low. Yang kedua yaitu ada counter RAM ADC. Di dalam counter RAM ADC ditemukan berbagai rangkaian DAC yang akan memberikan input dari counter yang berasal dari sumber clock, di mana sumber clock tersebut dapat dikontrol. Caranya adalah dengan main-end dan meng-end-kan terhadap keluaran komparator. Komparator akan membandingkan tegangan dari masukan analog dan masukan DAC. Ketika tegangan yang dimasukkan tidak sama dengan tegangan output DAC, maka keluaran komparator sama dengan 1. Begitu juga, dengan begitu, clock bisa memberikan masukan counter dan juga terhitung dari counter naik. Yang ketiga yaitu SAR, Successive Approximation Register, ADC. Yang mana SAR akan menggunakan konfigurasi yang tidak jauh berbeda dengan counter RAM. Namun, ketika melakukan trace dengan tracking, maka keluaran yang dihasilkan adalah kombinasi bit MSB sama dengan 1 atau 1000000. Namun, ketika belum sama, maka akan dinyatakan 1 menuju 1100000. Ketika tegangan malah lebih kecil, maka kita harus menurunkan kombinasi bit menjadi 101000000. Baiklah, sekian dari saya, terlebih dan terkurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.